Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eko Wibawati selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fiska Zafran Busra dari S1 Akuntansi kelas 1E. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan kaitannya dengan isu yang tengah marak di Indonesia, yaitu isu pelecehan seksual. Silahkan disimak. Pancasila sebagai sistem etika. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Etika sama maknanya dengan moral. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Pentingnya pendidikan Pancasila sebagai sistem etika agar menjadi tuntunan bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seiring banyaknya problem yang dihadapi bangsa Indonesia di antaranya, 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda. 2. Masih terjadinya aksi terorisme. 3. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dan 4. Kesenjangan antar kelompok masyarakat. Mengangkat salah satu isu yang sedang marak di Indonesia terkait pelanggaran HAM, yaitu maraknya pelecehan seksual. Akhir-akhir ini kita dengar berita di media sosial kasus seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen di IAIN Kediri dan UNSRI pada mahasiswanya, pemerkosaan oleh seorang guru di pesantren kepada santrinya, dan pelecehan seksual yang terjadi di BEM Unsut dan BEM Untirta. Perilaku buruk ini merupakan bentuk pelanggaran etika atau moral yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, sebab perilaku ini menunjukkan bentuk pelanggaran di antaranya yang pertama, melanggar sila ketuhanan dengan tidak taat pada ajaran agamanya untuk menahan nafsu dan menjauhi zina. Yang kedua, melanggar sila kemanusiaan dengan melakukan hal yang tidak manusiawi dan merusak pergaulan sesama. Yang ketiga, dia melanggar sila persatuan dengan memecah masyarakat karena bentuk kemarahan pihak korban. Dan yang keempat, dia melanggar sila kerakyatan dengan memaksakan kehendak korban untuk melakukan hal senonoh. Dan yang terakhir, dia melanggar sila keadilan dengan tidak memikirkan nasib korban atas perilaku yang dilakukannya. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah segala tindakan yang terkait dengan aktivitas seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks dan perilaku lain yang mengarah kepada seks baik secara verbal maupun tindakan fisik. Kasus pelecehan ini bisa terjadi di mana saja, bahkan termasuk tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor, dan untuk tempat-tempat pribadinya bisa seperti di rumah. Bentuk-bentuknya dapat berupa lelucon seks, memegang atau menyentuh tubuh dengan tujuan seksual, menempelkan anggota tubuh secara sengaja, atau godaan verbal. Menurut pendapat saya sebagai mahasiswa, solusi agar isu pelecehan seksual ini tidak terjadi lagi ke depannya yaitu tiap individu atau masyarakat harus memahami betul-betul nilai Pancasila sebagai etika dalam kehidupan, bukan sekadar mempelajarinya. Setiap individu juga harus membuka pikiran terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan, apakah tindakan tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila atau tidak, karena ke depannya akan dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakatnya dari pelecehan seksual dan menindak tegaskan segala bentuk perlakuan asusila. Di samping itu, pemerintah atau pihak berwenang harus membentuk lembaga perlindungan untuk siswa maupun mahasiswa di sekolah ataupun di universitas sebagai tempat mengadu dan konseling. Demikianlah materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.